Timer. Start. Oke, nice. Selamat datang di live-nya Uncle Joe. Kita bikin judulnya dulu. Ini cukup penting ya, teman-teman. Mana nih? Judulnya adalah pahami. Halo semuanya. Selamat datang di live IG-nya Uncle Joe. Pahami cash. Sorry. Yuk kumpul dulu yuk, kumpul. Halo, selamat datang di live IG-nya Uncle Joe. Santai aja, kita ngobrol-ngobrol santai. Pahami cash flow kuadran. Ini pondasi bisnis. Capek ya hari ini. Halo semuanya. Hai Uncle. Hai Uncle. Ngopi dari rumah. Salam kenal ya. Ngopi dari rumah ini lokasi di mana ya? Sebelumnya kita kenal-kenalan dulu dong sama yang baru pada join. Sebelum kita ngumpul, halo Aib_B, halo Om Jo, yes, halo juga. Oke, kita tunggu sampai 10 ya. Kalau udah 10 kita baru mulai. Suara gue kedengeran gak ya? Ayo, udah 6.000. House of Mailanesa. Hai. Halo Rio. Rio jauh-jauh ya. Kayaknya Rio dari Malang ya. Halo Fritz Paulo. Ini dari Rio Janeiro. Oke, Rio Lugas ya. Anyway, sempetin waktunya ya. Kita akan ada giveaway. Spesial malam ini ya. Antara gua dan Indomil akan memberikan giveaway. Hai, House of Mailanesa. Ini namanya siapa ya? Manggilnya apa? House of atau Mailanesa? 8.000, 10.000 kita mulai. 10.000 kita akan mulai. Siapin pertanyaan bagus yang berbobot. Kita akan bahas tentang cash flow kuadran. Ini pondasi penting. Kalau kalian tahu cash flow kuadran, kalian bisa tahu kenapa yang kaya makin kaya, kenapa yang miskin makin miskin. Itu dari cash flow kuadran ini. Kurang jelas. Serius. Cek. Coba bro, tolong ambilin mikrofon gua tuh di yang box merah yang ngegantung. Sebelah kiri. Yes, di dalam itu. Ya, tadi. Nah. Suaranya coba jelas gak suara gua? Kenapa kurang jelas suara gua ya? Ya udah deh, pakai ini deh. Gua beneran nggak jelas ya. Halo Fikri, cek 1 2. Jelas gak? Ayo dong yang kalau kurang jelas tolong kasih komentar dulu. Suaranya kurang jelas Om Jo. Masa sih? Oke, jelas kok. Yuk, 10.000 dulu yang nonton baru kita akan mulai. Teman-teman ya, ini cash flow kuadran. Kalian bisa tahu kenapa yang kaya makin kaya, kenapa yang miskin makin miskin. Itu karena cash flow kuadran. Oke, 10.000. Selamat datang di channel. Selamat datang di IG live-nya Uncle Joe. Hadir Om, Lumajang Jatim. Oke, nice. Ada Alisa Stefani, ada Kang Mas Encu. Weh, halo Kang. Jatim piye kabare? Apik Mas. Bonifacia, halo, apa kabar? Oke, langsung kita mulai aja ya. Coba ini seri tentang dunia entrepreneur, yang apa ya? Mungkin perlu pemahaman khusus soal cash flow kuadran. Dari sini teman-teman bisa tahu kenapa yang kaya makin kaya, kenapa yang miskin makin miskin. Ini gara-gara cash flow kuadran. Ayo kita mulai. Ya, jadi teman-teman siapin dulu dong kopinya. Oke, nice Kang Mas Encu. Mas Encu ini kerjanya apa nih? Boleh cerita dulu gak?
Sebelum kita lanjut, kita sapa-sapa dulu deh. Kang Mas Necu nih apa? Profesinya apa nih? Halo Joshua, itu Ujo. Joshua itu Uncle Joe maksudnya. Halo Ed Kopi, kita ngopi dulu. Konspirasi di episode ke-13. Anyway, minggu depan kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu founder, CEO dan foundersnya First Crack, ya, Evany Jaslyn. Wah, lu tahu dong Evany Jaslyn, Q-grader, seorang Q-grader jebolan SCA, ya. Oke, yuk kasih love-nya dulu sebelum kita mulai ke topik utama, ya. Oke, jadi gua tahu tentang cash flow quadrant ini sejak 1999, tahun 99. Cash flow quadrant ini ditulis oleh Robert Kiyosaki, ya. Jadi teman-teman, kayaknya gue nggak perlu dua ini deh, bendeng juga nih. Teman-teman kalau tahu Robert Kiyosaki, ya, cash flow quadrant. Nah, apa itu cash flow quadrant? Cash flow quadrant itu adalah ini singkat cerita aja ya, teman-teman. Kalau mau detail, silakan baca bukunya dari Robert Kiyosaki. Tapi kalau teman-teman cukup nggak suka baca buku, ya cukup dengerin ini aja udah oke. Halo Mbak Sekar, lama lo tak bersua kita. Nah, jadi si cash flow quadrant ini adalah kuadran, ternyata ada 4 kuadran cara kita menghasilkan uang, ya. Jadi ini bukan gue nggak ngajarin, lebih ke sharing aja apa yang gue pelajari sekian tahun. Gue sharing aja, bukan ngajarin. Dan video ini untuk teman-teman yang memang baru mau mulai atau berpikir-pikir mau mulai masuk dunia usaha. Nah, ternyata ada 4 cara untuk menghasilkan uang. Oke, ini dia. Ya, ada 4 cara. Jadi manusia itu menghasilkan uang dibagi 4 kuadran ini. Ya. Kuadran pertama ini yang E. Ya, E ini adalah employee. Jadi teman-teman mungkin tahu kalau kita bekerja di satu perusahaan, dia punya bos, dan dia punya bos dan dia pokoknya semua orang yang punya bos disebut employee, masuk kuadrannya E. Contohnya adalah buruh pabrik, terus contohnya adalah office boy, direktur, terus CEO. Semua orang yang punya bos atau atasan itu masuk di kuadran 1 ini, employee, ya. Baik office boy maupun direktur, bedanya karena si direktur punya ember yang lebih besar, kapasitas yang lebih besar. Office boy embernya lebih kecil, tapi sama-sama punya bos. Jadi employee itu semua orang yang punya bos itu masuk di kuadran 1 ini, employee. Nah, ada kuadran 2 namanya self-employed, ya. Self-employed itu dia mempekerjakan dirinya sendiri. Contohnya dokter, profesional, terus juga dukun termasuk self-employed. Yang punya toko, yang punya kedai kopi, selama dia masih terlibat dalam aktivitas bisnisnya, dia mempekerjakan dirinya sendiri dalam satu siklus bisnis, dia disebut employee. Contoh lagi arsitektur, profesional. Dokter tuh termasuk, kenapa? Karena dokter itu harus praktek dulu baru dapat uang, ya. Terus musisi, artis kayak gue gitu ya, itu juga self-employed gitu ya. Jadi E dan SE ini ada di kuadran sebelah kiri ya. Kita sebelah kiri, kuadran kiri ini dia punya 2 persamaan, yaitu sama-sama harus aktif dulu baru dapat uang. Jadi
harus melakukan pekerjaannya dulu, lalu baru dapat uang. Coba kalau kalian yang kerja, kalau nggak percaya ya, kalau kalian kerja, coba sebulan nggak kerja deh ya, coba cek kira-kira apa yang terjadi. Nah ini Mbak Sally nih, Ina Cookies, coba deh sebulan aja nggak masuk di kantor, kira-kira apa yang terjadi. Atau Mbak Sekar, nah Mbak Sekar coba deh tes aja Mbak, 1 bulan aja nggak masuk ya, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi ya dapat SP mungkin, atau tidak gajian di akhir bulan. Lu kenapa nggak kerja gitu? Oke, jadi kuadran E dan SE itu bedanya gitu. Jadi harus aktif dulu melakukan pekerjaannya, lalu dapat uang gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi ada 4 kuadran yang kita baru ngomong tuh E dan SE. Nah sekarang coba deh, siapa yang E? Coba dikasih love-nya atau acungin jempol gitu. Siapa yang E? Coba gue mau lihat dulu. Siapa yang E? Ada yang E, yaitu employee, ya pastilah teman-teman. Dan 95% masyarakat kita ada di kuadran sini nih, E dan self-employed ya. Jadi self-employed itu pokoknya persamaannya 2 ini adalah dia harus aktif dulu deh baru dapat uang gitu. Nah ada kuadran ke sebelah kanan nih, yang ini nih, B, itu kuadran business owner. Business owner itu contohnya apa? Korporasi. Contohnya kalau business owner ini contohnya franchise ya, atau waralaba. Ada lagi business owner itu yang main network marketing, itu juga business owner. Nah, apakah semua pengusaha itu business owner? Tergantung. Contohnya nih, dia profesinya di SE, dia punya toko ya, dia pengusaha atau business owner? Kalau punya usahanya 10, dia masuknya business owner. Tapi kalau cuma punya 1, ya dia masuknya pengusaha. Kenapa antara 1 dan 10 itu berbeda kuadrannya? Karena kalau dia udah punya 10, artinya dia punya satu sistem. Nah, business owner itu bekerjanya by system. Ya, harus ada sistem yang mengerjakan supaya dia berputar bisnisnya. Kalau self-employed nggak ada sistem. Lu punya kedai kopi atau punya usaha yang berjalan karena lu gitu. Ya itu kalau lu nya hilang, bisnisnya juga hilang. Nah, kalau business owner, kalau ditinggal, maksudnya si ownernya hilang, bisnisnya tetap ada dan jalan. Nangkap ya? Jadi teman-teman coba sekarang dicek, lu pengusaha, punya usaha, ada di kuadran SE atau B ya. Jadi perbedaannya antara SE dan B ini adalah di sistem. Betul Mbak, harus autopilot. Jadi kalau misalkan business owner itu dia bekerja by system, walaupun gak ada orangnya, ya bisnisnya tetap jalan. Ya paling gampang ngetesnya adalah gini, kalau teman-teman punya usaha, kira-kira usahanya udah by system atau belum, coba deh ditinggal 1 tahun aja bisnisnya. Coba tinggalin ngetes aja, pengen tahu dong, ya gak? Pengen tahu usaha kita tuh levelnya udah di business owner yang punya sistem atau belum. Cara ngetesnya adalah tinggalin aja bisnisnya setahun aja. Ya, coba apakah dia menurun atau menaik omsetnya. Kalau naik artinya bisnis lu udah bekerja by system. Ada lu nggak ada lu ya dia akan jalan. Ya, contohnya nih teman-teman, pernah nggak ketemu ownernya McDonald? Teman-teman pernah ketemu atau belum? Ketika lagi makan, ketemu nggak bosnya gitu ada di situ? Nggak ada ya. Udah gitu, yang by system itu begini.
ya kita ke Matahari atau ke Starbucks atau ke KFC, kita nggak pernah ketemu bosnya. Dia udah by system. Bahkan foundersnya udah nggak ada ya, Kolonel Sanders ya, udah nggak ada. Jadi Paulo auto bangkrut. Iya, betul banget, auto bangkrut. Jadi teman-teman coba tes. Nah, bahayanya kalau kuadran kiri ini ya, bahayanya adalah ada dua faktor yang kenapa kuadran yang E dan S ini bahaya. Itu faktor usia, dan faktor PHK. Ya, kalau umur ya kita udah tahu ya. Ya, kopi dari rumah artinya gue masih self employed, belum business owner. Ya, untuk E dan SE ini resikonya ya umur dan PHK. Dan sekarang teman-teman mungkin tahu ya bahwa banyak banget yang di PHK karena kondisi COVID-19. Oke, ya pokoknya kurang lebih begitu. Nah, ada kuadran terakhir yaitu I. Kuadran itu kuadran investor. Ya, si uncle ini kenapa pakai kertas gini ya? Padahal canggih ya, pakai ada proyektor atau iPad. Ya, yang penting pesannya nyampe ya ke kalian. Oke, kuadran I ini adalah investor. Contohnya investor itu yang punya kos-kosan, dia investasi di situ. Terus dia punya saham, obligasi. Terus apalagi ya, investor itu yang main falas gitu, atau main emas, investasi tanah, ya apapun itu dia adanya di sini di investor. Biasanya orang-orang yang investor ini dia uangnya udah berlebih dan dia bingung mau diapain, ya diinvestasikan aja gitu. Nangkap ya? Oke. Perbedaan kiri sama kanan. Nah, nih ilustrasinya nih. Kalau yang kiri ini ya, dia bekerja untuk menghasilkan uang. Jadi E dan SE itu motivasi dia kerja untuk dapetin uang ya. Jadi kalau yang B, yang kuadran yang tadi, yang B dan business owner dan investor, dia bekerjanya sama-sama kerja tapi membangun yang namanya aset. Oke. Nanti aset ini yang menghasilkan uang. Gitu. Ya, nangkap gak sih? Oke, ya jadi bedanya A sama B. Yang kiri itu yang A, yang kuadran kanan itu yang B. Jadi kerja, dia membangun aset menghasilkan uang. Nah, ini yang membedakan antara si A dan si B. Nih, kalau si A itu nggak kerja, tidak dapat uang, ya harus aktif income. Kalau yang B, dia nggak kerja, tapi ada aset, ya dia punya aset tetap menghasilkan uang, walaupun dia udah nggak kerja. Itulah enaknya kuadran sebelah kanan ya. Mas Aji, nanti deh bahasnya soal hoodie ya. Ini dulu. Oke. Nah, kalau yang kuadran kanan yang B dan investor, itu uang yang bekerja buat kita ya. Kalau kuadran kiri itu kita bekerja untuk uang. Itu yang dibilang kalau active income sama passive income ya. Oh ya, cara punya passive income itu ya bisa juga si investor itu menanamkan uangnya di deposito, dia hidup dengan bunga deposito, itu bisa juga ya. Jadi kurang lebih perbedaannya gitu ya. Nah, kira-kira nih kalian mau ada di kuadran kiri atau kuadran kanan kira-kira? Sok dipilih. Nah, udah itu doang cash flow kuadran. Nah, dengan memahami cash flow kuadran, teman-teman tahu nih kenapa yang kaya makin kaya, kenapa yang miskin makin miskin. Dan itu terjadi banget di Indonesia, di mana-mana gitu. Dan termasuk gue pun ya, khususnya teman-teman yang kita kan nggak bisa milih ya di mana kita lahir. Ada satu quote dibilang, kita nggak bisa
kalau kita lahir dalam keluarga miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kondisi miskin itu 100% salah kita. Jadi teman-teman, semua dari kita punya peluang itu. Punya peluang untuk berpindah kuadran. Nah, siapa yang mau pindah kuadran kira-kira? Gua pun mau sih, belum nyampe. Ini baik lagi. Kira-kira teman-teman udah bisa bedain kan mana kuadran kiri sama kanan. Nah, kira-kira mau gak berpindah ke kuadran kanan? Ayo silakan direnungkan, gak usah dijawab. Oke, Uncle kesepian kalau nggak ketemu ponakan, jadi berarti Uncle di kuadran kiri. Iya betul, saya masih di kiri. Oke, sekarang pertanyaan, silakan. Segini dulu, tarik napas dulu, gue tarik napas dulu. Nah, teman-teman silakan bertanya. Nah, Mas Aji nih, ownernya Kapiten. Dia Kapiten Coffee Beer. Dia ini business owner atau self-employed gitu. Tinggal gampang Mas Aji dites aja. Kalau Mas Ajinya pergi ke luar negeri lah setahun aja. Kira-kira Kapiten Coffee Beer ini akan menukik tajam atau menembus sukma? Kalau dia menembus sukma, artinya dia business owner gitu. Oke, mana ada pertanyaannya nih soal cash flow quadrant. Kalau udah ke tahap investor berarti uang yang kerja buat kita, betul. Makanya gue kurang setuju kalau teman-teman berinvestasi dalam kondisi uang yang panas gitu, uang yang berputar, yang uang dapur lah. Jangan berinvestasi dengan uang dapur. Gue pun masih belum ke tahap situ. Bingung dia kalau keponakannya pada nggak mampir, ya betul, saya bingung. Oke, mana ada pertanyaan? Silakan. Bukan berarti Uncle di kuadran kiri, maksudnya Uncle Joe udah autopilot. Belum ya. Kalau udah autopilot, gua nggak ada di sini ya. Gua nggak di endorse sama Indomilk. Anyway, thank you buat Indomilk ya, ini dia. Ini Indomilk yang udah support live IG. Oke, caranya biar pindah gimana? Jujur setelah gue memahami soal cash flow quadrant ini, gue selalu berpikir untuk berpindah kuadran. Nah, yang gue lakukan adalah membangun yang namanya aset gitu. Teman-teman harus tahu aset apa yang mau dibangun. Apa sih aset itu? Apakah rumah aset? Coba teman-teman bisa bedain nggak? Rumah itu aset atau bukan? Ya, atau mobil itu aset bukan sih? Nah, kalau di bukunya Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki, segala sesuatu yang menghasilkan uang itu adalah aset. Tapi kalau segala sesuatu tapi lu malah keluar duit terus di situ, itu namanya liability, bukan aset. Betul, Irfan, ini udah tahap tanya jawab. Jadi, tapi nggak apa-apa, nanti video ini ada di IGTV sama di YouTube channel. Jadi teman-teman, apakah rumah itu aset? Tergantung. Jadi rumah itu, selama rumah itu masih tidak menghasilkan uang, malah jadi pengeluaran setiap bulan, itu namanya liability. Yaitu belum jadi aset. Aset itu kalau dia menghasilkan uang. Mobil itu aset bukan? Tergantung. Mobil itu ya kalau selama lu masih keluar duit gitu ya, itu jadinya liability bukan aset. Mobil itu kalau direntalin, nah itu jadinya aset. Menghasilkan uang kan dia. Pokoknya aset itu menghasilkan uang. Oke, nanti di share sama Uncle, betul ya. Udah ya, ya Om Pinang ini telat masuknya nih. Kan udah dibilang perlu pasang alarm. Yuk, silakan ditanya yang udah ngikutin dari awal pertanyaannya tentang seputar dunia usaha.
Karena ini pondasi, menurut gue ini pondasi yang paling penting untuk teman-teman masuk dunia usaha, apalagi teman-teman yang employee ya. Teman-teman yang employee buat masuk dunia usaha perlu tahu nih posisi dia ada di mana gitu. Apakah dia di self employee, business owner ataupun investor. Tapi ngomong-ngomong, pembahasan ini untuk mungkin yang lahir dalam keluarga yang kurang beruntung kali ya. Kalau dia, karena gue punya temen yang memang lahir dalam keluarga yang udah oke, yang kaya, dia bisnisnya ya beli franchise, terus bikin sekolahan itu juga salah satu bentuk bisnis dengan sistem. Terus dia beli McDonald, beli Holland Bakery gitu ya. Jadi yang mereka memang lahir dalam keluarga kaya ya mudah untuk dia tinggal pakai aset yang ada dimiliki oleh keluarganya untuk menduplikasikan kekayaannya. Nah, bagi yang nggak punya uang atau yang lahir dalam kondisi sulit, memang harus ngebangun dari nol. Kayak gue gitu, gue kan latar belakang ekonomi gue sederhana, jadi gue mesti ngebangun secara bertahap gitu. Terus banyak gagalnya juga, pernah banyak bangkrut gitu, usaha rugi ratusan juta pernah. Ya itu prosesnya gitu untuk berpindah kuadran. Kalau bagi yang udah punya uang tuh sangat mudah sekali. Tinggal kalau dia ngerti ini ya, kalau dia nggak ngerti cash flow kuadran ya habis juga itu kekayaan. Nih, House of Mailanesa. Sekarang udah bisa mulai investasi di nominal kecil kan, angka betul bisa, asalkan kita konsen dan tidak mengganggu dapur, betul. Jadi pelan-pelan bisa tuh investasi. Cuman investasi sekarang teman-teman perlu berpikir panjang. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus, khususnya perusahaan dalam negeri ya, khususnya perusahaan itu banyak kasus gitu. Contohnya adalah deposito di Bank Senturi yang kita nggak tahu ujungnya. Terus lagi ada yang Bank Bumi Putra punya pemerintah tapi udah kelar sekarang. Banyak kasus kan Bank Bukopin ya, atau bank apa tuh yang terbaru ini nih. Itu juga mengerikan. Jadi investasi itu juga perlu dipikirkan dengan seksama ya. Karena investasi itu sesuatu yang kita keluarkan, dipercayakan kepada orang lain. Nah, itu di luar kendali kita gitu. Kalau itu uangnya, kemarin baru ngobrol sama anak-anak Bank BTN di Prioritas, mereka cerita tuh banyak orang yang sampai gila gitu ya, sampai stres karena uangnya nggak tahu gimana gitu. Apalagi yang punya deposito tidak dijamin oleh LPS ya, lembaga penjamin gitu loh, yang dia maksimal cuma 2 miliar ngejaminnya. Dan dananya yang sampai puluhan miliar itu dicicil per bulan 25 juta. Nah, itu cukup bikin orang stres. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam berinvestasi. Memang nggak mengganggu dapur, dan investasi itu kan fluktuatif ya. Jadi kadang bagus, kadang enggak. Nah, teman-teman perlu dipikirkan. Uncle, di diagram business owner bisa survive berdiri sendiri apa mending cari partner? Biasanya sih nggak ada hubungannya sih dengan berdiri sendiri ataupun cari partner, karena lu misalnya ada uang, lu beli aja sistem yang udah ada. Contohnya beli Indomaret, beli McDonald, beli KFC itu ya kalau memang ada uangnya. Beli sistem yang udah jadi, yang udah teruji, artinya bisnisnya dimanapun dia buka tetap running ya. Itu soal cari partner gue rasa tergantung ya. Kalau memang lu butuh modal, nggak bisa sendiri ya cari partner. Kalau bisa sendiri aja mendingan. Pengen pindah kuadran tapi lebih nyaman kerjain sendiri karena suka komunikasi dengan pelanggan. Gimana dong Uncle? Nggak masalah. Kayak gue nih, gue juga suka gitu bersosialisasi sama audiens gitu, engagement sama audiens itu gue suka banget, berhubungan sama orang. Gue walaupun nanti udah punya sistem pun, gue pengen tetap melakukan itu, pengen tetap
melayani orang, itu no problem. Tapi yang penting kan udah punya passive income-nya. Maksudnya sistem yang dibangun tuh sudah jadi gitu, sudah jalan. Jadi no problem. Bang, investasi yang recommended misalnya, aduh, saya tidak bisa merekomendasikan investasi. Lebih baik investasi leher ke atas deh yang paling penting. Investasi leher ke atas itu artinya berinvestasi kepada pola pikir, which is dengan cara lu membaca buku. Artinya lu beli buku dan lu baca. Mungkin itu kali ya. Kalau investasi yang menghasilkan uang, banyak pilihan, gue nggak berani rekomendasiin ya, karena gue sendiri belum masuk ke level situ. Kan di awal udah bilang ini video untuk newbie, pemula ya, termasuk gue gitu ya. Ini sharing aja sih teman-teman. Oke, ada lagi mau ditanyain? Caranya pindah kuadran. Tadi ya ada yang nanya ya, caranya pindah kuadran ya. Ya mulai berpikir membangun satu sistem. Dan bangun sistem itu nggak mudah, butuh waktu dan butuh proses yang panjang. Nah, apa itu sistemnya? Ya dipelajari. Contohnya nih, kalau teman-teman tahu, pelajari deh di filmnya The Founders. Itu sejarahnya McDonald. Itu teman-teman boleh nonton film itu, bagus banget. Sejarahnya McDonald itu bagaimana sistem itu dibangun. Ya, skema pola kerjanya, dapurnya McDonald itu dibongkar di situ. Jadi teman-teman coba nonton filmnya The Founders nih. Si apa yang main tuh? The Founders ini rekomendasi banget filmnya. Ini sejarah McDonald. The Founder. Nah, ini dia. Ya, coba search di Netflix gitu atau di Hook ya kalau nggak salah, atau di internet coba cari aja. Judulnya The Founder. Itu sejarahnya McDonald. Oke, ada lagi? Udah selesai sih kurang lebih. Nanti teman-teman yang ketinggalan bisa nonton di YouTube ataupun di IGTV. Paham ya soal cash flow quadrant? Moga-moga apa yang gue sharing di sini nangkep dan bermanfaat buat teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin giveaway ya. Buat yang giveaway, apa yang mau di giveaway kan ya? Merchandise ya, gue punya t-shirt Geng Uncle, lalu ada hoodie yang terbaru. Tolong nanti setelah video ini diposting di IGTV, kalian coba komentar di situ, bikin pertanyaan ya, bikin pertanyaan yang berbobot. Nanti siapa yang ngasih pertanyaan itu gue akan pilih, akan gue tulis IG-nya, nanti bakal diundi ya. Nanti yang keluar mungkin 3 orang lah, nanti akan dipilih pemenangnya ya dari ini ya, dari hasil sharing ke IGTV. Nanti kalian bikin pertanyaan, nanti kita akan bahas lagi. Nah, orang-orang yang ngasih pertanyaan itu gue akan kasih giveaway. Oke, terus apa lagi? Gak berasa kan? Udah tinggal berapa menit lagi? 20 menit lagi. Nah, thank you buat Indomilk. Anyway, gue mau kasih pengumuman tanggal 26 itu gue ada workshop bisnis kopi low budget. Itu di Uncle Geology. Jadi teman-teman yang mau ikut bisa daftar. Tinggal tersisa 4 slot lagi. Ya, udah penuh. Aku mah dapat free kopi Uncle aja. Oke, siap. Ya, itu boleh nanti diundi dari hoodie, dari t-shirt, dari kopi Uncle, nanti kita akan kasih giveaway-nya. Jangan lupa kasih pertanyaan yang berbobot ya. Dan minggu depan itu kita akan ngobrol sama foundersnya First Crack Coffee ataupun Strada Coffee ya, strada.id kok, stradacoffee.id. Itu Evani Jesslyn. Jadi teman-teman bisa pantengin IG-nya. Kita akan ngobrol banget dunia kopi bersama seorang Q grader jebolan SCA School Academy. Dan ditunggu kalau gitu minggu depan. Oke, terakhir mau ada pertanyaan apa lagi gak? Kalau nggak ada kita sudahi aja IGTV-nya. Ada?
Kalau nggak ada kasih love-nya dulu dong, biar gue semangat gitu buat tetap bikin konten sharing kayak gini. Mana love-nya? Terima kasih ya buat Indomilk. Oh iya, ini pengumuman penting banget. Tadi pagi gue dikasih update sama Ibu Prita. Ibu Prita itu salah satu petingginya di Indomilk gitu ya, di Indolacto sorry. Nah, si Ibu Prita ini ngasih update tentang kerjasama Uncle Joe dengan Indomilk. Ya, nanti tanggal 28 kita akan ada syuting di Uncle Joe. Lalu kita disiapin untuk upgrade untuk masuk ke tahap scale up sama Indomilk. Jadi gue thank you banget gara-gara Indomilk gue bisa merapikan berbagai sektor. Ya, itu aja update-nya dan sampai ketemu di IGTV hari Kamis minggu depan. Nanti diupdate di Instagram dan buat mau ngasih pertanyaan silakan bikin pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang bagus buat di after ini gue posting di IGTV. Kalian bikin komentar pertanyaannya nanti kita akan undi di situ. Ya. Sampai ketemu di IGTV selanjutnya. Bye.